Gini amat ya jadi anak kampung, kita mau makan kapurung aja kita harus ngebolang dulu guys untuk mencari bahan-bahannya. Ya begitulah resikonya, karena di sini juga bahan-bahannya udah tersedia di alam guys. Jadi semuanya tuh gratis dan gak perlu kita beli. Oke, ikutin a day in my life aku. Hari ini mau masak-masak kapurung. Pertama-tama kita tuh mau ambil jantung pisangnya dulu ya guys. Sebenarnya kalau buat kapurung aku tuh senang banget menggunakan jantung pisang hutan guys. Cuman karena kebetulan yang paling dekat adalah jantung pisang Sanggar. Nah ini lokasinya ada di seberang sungai sana ya guys. Jadi langsung aja deh kita menuju ke sana. Sebenarnya pohon pisangnya tuh banyak aja guys, cuman jantung pisangnya yang udah nggak ada. Jadi kita harus ke seberang sungai sana untuk mencari. Dan tiba-tiba ini ada pesawat kecil yang lewat. Tadi aku lihat pesawatnya tuh nggak bisa turun guys karena cuacanya buruk dan hujan. Alhasil pesawatnya putar balik lagi deh. Lanjut, karena lokasinya cuma di seberang sungai aja, kita tidak perlu menggunakan ketinting, melainkan hanya menggunakan dayung ataupun tanggar seperti ini ya guys. Dan ini kita tuh cepat-cepat aja guys, karena teman-teman bisa lihat langitnya udah mendung banget dan di hulu sungai sana tuh udah turun hujan. Biasalah kalau udah cuacanya kayak gini enak banget kalau kita buat kapurung. Apalagi makan yang hangat-hangat di saat musim dingin tuh bener-bener mantul banget kan guys. Nah ini perahu-perahu yang parkir di seberang sungai adalah perahu warga yang emang sengaja diparkir di sini guys. Karena teman-teman juga bisa lihat ada pondok di atasnya untuk tempat penyimpanan ketinting biasanya. Nah jadi teman-teman jangan aneh lagi ya guys kalau biasanya melihat banyak sekali pondok-pondok yang dibangun. Apalagi ini tuh tempat ketinting aja dibangunin pondok loh guys. Dan itu udah biasa banget di sini. Di sini aku tuh kagum banget dengan warga-warga yang ada di kampungnya tunangan aku. Karena memang masyarakat yang ada di sini tuh bener-bener rajin banget. Lihat aja ini kayu-kayu api yang udah dipotong rapi dan tinggal diangkut aja di pondok bahkan di rumah warga. Nah dulu aku sempat membaca komentar katanya, Kak gimana perasaannya pas pertama kali datang ke kampung tunangannya? Apakah ada perbedaan dengan suasana yang ada di kampung kakak juga? Karena dari suku jelas berbeda ya kak jenisnya meskipun sama-sama Dayak. Nah ini pertanyaannya bagus banget. Oke guys, pertama kali aku datang ke sini aku tuh bener-bener takjub banget. Karena semua masyarakat yang aku temui itu benar-benar ramah sekali. Nah meskipun sama-sama suku Dayak, pastinya ada sedikit perbedaan adat juga ya guys. Selain itu perbedaan bahasa juga yang benar-benar jauh banget. Nah gimana cara aku menyesuaikan diri di kampungnya tunangan aku? Walaupun aku juga nggak ngerti bahasa daerah mereka. Untungnya meskipun kita berbeda suku dan bahasa, tapi kita tetap mempunyai bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia. Meskipun ada beberapa juga yang nggak bisa bahasa Indonesia guys, seperti kakek-kakek yang udah pada tua dan nenek-nenek. Mungkin karena udah terbiasa menggunakan bahasa daerah, makanya agak lupa-lupa juga dengan bahasa Indonesia. Nah meskipun setiap kali aku berbicara kepada nenek-nenek bahkan kakek-kakek, sebenarnya mereka tuh ngerti aja kalau kita berbicara bahasa Indonesia. Cuman kalau untuk mengucapkannya mereka agak sedikit kaku dan sedikit susah.